Pace bene, masih di mea culpa. Saya temukan satu berita, seorang uskup dari gereja Continuing Anglican masuk menjadi seorang Katolik. Yang saya mau ceritakan adalah 2 atau 3 alasan dia masuk ke dalam gereja Katolik yang menurut saya mau saya bagikan dan menjadi refleksi menarik saya pikir untuk kita. Oke, ada seorang uskup dari gereja Continuing Anglican. Saya sudah search apakah ini berbeda dari Anglican. Ternyata Continuing Anglican Church adalah salah satu gereja yang dalam bahasa aslinya Anglican Continuum, yang merupakan pecahan dari gereja Anglican Communion. Dia bukan lagi masuk dalam persekutuan gereja Anglican karena dia sudah memiliki pemikiran sendiri dan akhirnya menjadi satu gereja sendiri, dan ini banyak berkembang di Amerika Utara. Nah, ada seorang uskup dari kelompok ini namanya Gavin Ascenden yang sudah menerima tabisan uskup di gereja itu dan menjadi Kristen Katolik, masuk ke dalam gereja Katolik pada tanggal 22 Desember 2019 yang lalu. Saya temukan berita ini di catholicsnewsagency.com. Oke, sebenarnya ada ceritanya di sini, bisa kita perhatikan sama-sama. Tapi kalau saya bisa membuat summary dengan ringkas, istrinya bernama Helen sudah menjadi Katolik 2 tahun sebelumnya di Keuskupan Shrewsbury. Juga sudah masuk ke dalam gereja Katolik. Oke, pertama dia dari gereja Continuing Anglican. Kalau kita coba search informasi tentang gereja ini, Continuing Anglican memisahkan diri dari Anglican karena mereka menemukan ada beberapa nilai yang sudah bergeser karena katanya semakin sekular atau apalah, pandangannya semakin sekular. Tetapi terutama di sini ada pernah dikatakan dia mendengarkan satu bacaan dari Al-Quran yang sebenarnya denying Christ's divinity. Satu kutipan dari Al-Quran ini dibacakan di dalam gereja at the Glaswegian Cathedral of the Scottish Episcopal Church. He resigned from the royal household after a passage from the Quran. Ada satu bacaan dari Al-Quran. Seharusnya itu tidak terjadi katanya. Maka dia melihat di sini ada semacam sinkretisme yang menurut dia sudah mulai tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Lalu akhirnya dia meninggalkan gereja Inggris itu. Terlebih karena tahbisan perempuan yang dia sadari tidak apostolik, begitu katanya. Bukan karena dia anti feminisme, bukan soal gender, tetapi soal tradisi dalam gereja. Oke, yang menarik sebagaimana saya katakan tadi adalah bahwa dia sadar kekuatan yang ada dalam gereja Katolik adalah magisterium yang merawat ajaran tradisional gereja. Sehingga magisterium ini dikatakan only the Catholic Church with the weight of the magisterium had the ecclesial integrity. Karena ada magisterium, kuasa mengajar yang pasti dan ajaran yang pasti, maka gereja Katolik memiliki integritas. Kata mantan uskup ini, Gavin Ascenden. Yang saya tidak dapat informasi, mungkin para sahabat bisa mencari tahu apakah dia bisa tetap mempertahankan gelar uskupnya. Tentu tahbisannya tidak lagi apostolis, boleh jadi, tetapi karena para pastor dan uskup Anglikan dulu masih dari dalam gereja Katolik ditahbiskan oleh suksesornya para uskup gereja Katolik, tentu ada keterlanjutan dari pengurapan tahbisan itu. Tetapi apakah dia masih bisa mempertahankan gelar uskupnya dalam gereja Katolik? Saya tidak tahu sendiri. Tetapi dia dikatakan sangat terinspirasi oleh Kardinal Newman, yang ternyata seorang kardinal yang sebelumnya berasal dari gereja Anglikan dan kemudian diterima di dalam gereja Katolik. Nah, apa yang menarik tadi saya katakan bahwa yang memberi dia inspirasi adalah
Pertama, magisterium gereja yang kuat dan memberikan dan membangun integritas gereja. Yang kedua adalah 2 rosario dan perayaan Ekaristi. Saya sudah menemukan itu tadi di tulisan ini. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang kuat, yang istimewa di dalam 2 ascendant. Nah ini, has said that praying the rosary and researching Eucharistic miracles help lead him to the Catholic Church. Uskup Anglikan ini mengatakan, Anglican Continuing, bahwa berdua rosario dan pengamatan permenungan atas peristiwa ajaib dalam Ekaristi telah membimbing dia masuk ke dalam gereja Katolik. Nah, mengapa saya katakan ini menjadi refleksi? Kita yang Katolik sudah seberapa dekat dengan rosario dan Ekaristi? Apakah kita itu memandang Ekaristi sebagai perjamuan kudus begitu ya? Karena gereja lain juga miliki. Nah, pertanyaannya apakah ini setara dengan perjamuan kudus dari gereja lain? No. Di sini ada presensia realis. Kehadiran yang nyata Sang Kristus itu yang telah menjadi daging. Dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Tidak dikatakan inilah simbol tubuhku, tetapi inilah tubuhku begitu ya. Ada istilah transubstansiasi ya. Substansinya setelah berubah. Ya, tampilannya masih tetap sama, tetapi karena terang iman dan keyakinan kita dan rumusan 2, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan ini diamati oleh uskup ini sehingga menemukan bahwa ada yang istimewa dalam Ekaristi gereja Katolik. Maka saya pikir baik juga refleksi yang dibuat uskup ini juga bisa membantu kita dalam memaknai Ekaristi dan rosario. Harus kita tahu juga bahwa bukan hanya gereja Katolik yang berdua rosario. Saya menemukan video gereja Lutheran, pure Lutheran juga berdua rosario. Meskipun rumusan Maria Bunda Allah, Santa Maria Bunda Allah, mereka coba geser, mereka coba ganti dengan rumusan lain. Tetapi mereka tetap berdua rosario. Maka apakah juga 2 rosario memberikan kita kekuatan dalam memaknai pengalaman nilai-nilai dari iman kita gitu ya. Refleksi bersama untuk kita, untukku pun juga begitu, dan semoga berguna. Pace bene.